Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan. Dosen pengampu Bapak Andi Ryo Makulau, mata kuliah Keuangan Publik Islam. Sebelum itu, mari kita lihat siapa nih yang termasuk ke dalam anggota kelompok 3. Perkenalkan, saya Renita Duyanti. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia. Nama saya Sukriyadi. Dan saya Fauzia Darwis. Nah, mari kita masuk ke pembahasan mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan. Instrumen non-zakat sendiri adalah berbagai jenis sumber pendapatan yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan negara di negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim atau di negara yang tidak menerapkan sistem perpajakan berdasarkan prinsip zakat. Lalu, bagaimana praktik dagang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah terkenal dengan kehidupan perniagaannya. Kondisi wilayah dengan didominasi padang pasir, pegunungan yang tandus, dan penuh dengan bebatuan menjadi alasan mayoritas penduduk Arab memilih perniagaan sebagai sumber pencaharian mereka. Dalam melakukan transaksi perniagaan ini, suku bangsa Arab mempunyai kebiasaan menerapkan sistem ribawi. Misalnya, seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, apabila pembeli tidak membayar tepat pada waktunya, maka pembeli membayar dengan jumlah yang lebih besar dari harga awal. Ataupun, misalkan, seseorang meminjamkan sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempo, si peminjam harus membayar pokok modal bersama dengan jumlah riba atau tambahan. Setelah kita membahas mengenai praktik dagang pada zaman Rasulullah, mari kita membahas tentang sumber keuangan negara non-zakat. Yang pertama yaitu bagian pemilikan umum. Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Kemudian yang kedua, penerimaan negara dari harta ilegal penguasa dan para pejabat, harta hasil usaha tidak sah dan harta denda. Harta ilegal adalah semua harta yang didapat oleh para wali, amil, dan para pegawai negara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, baik yang diperoleh dari harta negara maupun harta masyarakat. Setiap harta selain gaji yang mereka peroleh dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai harta ghul. Kemudian yang ketiga, sistem fai. Harta fai adalah harta-harta yang didapatkan dari non-muslim atau kafir zimmi dalam keadaan damai atau setelah berakhir peperangan. Kemudian yang keempat yaitu usyur atau lebih dikenal dengan pajak perdagangan atau bea cukai. Selanjutnya poin kelima yaitu harta rikas dan barang tambang. Rikas adalah harta terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, mutiara, dan permata lainnya berupa perhiasan atau senjata. 6. Tanah yang dijual atau disewakan. Setiap maslahat yang diperlukan baik untuk dimiliki manusia sendiri atau tanah yang dimanfaatkan juga bangunan milik negara, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya pada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan bersama. Ketujuh yaitu harta waris yang tidak ada pewarisnya. Setiap harta baik bergerak ataupun tidak bergerak dan pemiliknya telah meninggal dan tidak ada ahli warisnya berdasarkan hukum faraid, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal. Ke-8 yaitu ganimah. Ganimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari kemenangan perang. Ke-9 yaitu jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam. Yang ke-10 itu hibah. Hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang ke-11 itu wakaf. Wakaf ini merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya. Yang ke-12 itu nawaib. Nawaib ini tuh merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Yang terakhir infak dan sedekah, mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan diperintahkan Islam.
Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai instrumen non zakat sebagai sumber keuangan. Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. By the way, kita tidak menerima pertanyaan ya. Bersihan deh. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.